3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan membahas mengenai sistem penunjang keputusan penerapan metode AHP dan SAW untuk penentuan kenaikan jabatan karyawan. Nama saya Sabira Safaulia. Nama saya Riani Prameswari Miharyono. Nama saya Putri Rizpani. Nama saya Reni Wulandari. Kenaikan jabatan adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian aparatur sipil negara, serta sebagai dorongan untuk lebih meningkatkan prestasi kerja dan pengabdiannya. Kenaikan jabatan PNS dibagi menjadi dua, yaitu jabatan fungsional dan jabatan struktural. Jabatan fungsional dilihat dari angka kredit, sedangkan jabatan struktural dilihat dari kinerjanya. Proses kenaikan jabatan struktural pada Dinas Kesehatan masih menggunakan rapat yang diketuai oleh pimpinan beserta kepala subbag dan kepala bidang. Salah satu usaha untuk meminimalisir cara kolusi dan nepotisme adalah dengan penggunaan sistem penunjang keputusan dalam menentukan jabatan karyawan. Kriteria-kriteria yang digunakan dalam menentukan kenaikan jabatan yaitu golongan, eselon terakhir, jabatan terakhir, dan pendidikan terakhir. Metode penelitian. 1. Observasi. Proses penentuan kenaikan jabatan yang berlangsung selama ini. 2. Wawancara. Dalam penentuan proses kenaikan jabatan terkait kriteria-kriteria serta bobotnya yang dinilai. Kriteria yaitu golongan eselon terakhir, jabatan terakhir, dan pendidikan terakhir. 1. Metode AHP. Dalam penelitian ini, metode AHP digunakan untuk menentukan bobot dari kriteria-kriteria yang telah ditetapkan di Dinas Kesehatan atau Dinkes Provinsi Sumatera Selatan. Ini gambar hierarki penentuan kenaikan jabatan. Jadi kriterianya itu ada golongan, ada eselon terakhir, ada jabatan terakhir, dan ada pendidikan terakhir. Perhitungan AHP. 1. Matriks perbandingan berpasangan. Kriteria golongan, ada golongan 1, eselon terakhir 1/2, jabatan terakhir 1/5, dan pendidikan terakhir 1/4. Kriteria eselon terakhir, golongan 2, eselon terakhir 1, jabatan terakhir 1/2, dan pendidikan terakhir 1/4. Kriteria jabatan terakhir, ada golongan 5, eselon terakhir 2, jabatan terakhir 1, pendidikan terakhir 1/2. Dan kriteria pendidikan terakhir, golongan 4, eselon terakhir 4, jabatan terakhir 2, dan pendidikan terakhir 1. 2. Hasil penjumlahan nilai dari setiap kolom. Kriteria golongan 1, eselon terakhir 0,5, jabatan terakhir 0,2, pendidikan terakhir 0,25. Kriteria eselon terakhir, golongan 2, eselon terakhir 1, jabatan terakhir 0,5, pendidikan terakhir 0,25. Kriteria jabatan terakhir, golongan 5, eselon terakhir 2, jabatan terakhir 1, pendidikan terakhir 0,5. Kriteria pendidikan terakhir, golongan 4, eselon terakhir 4, jabatan terakhir 2, pendidikan terakhir 1. Dan jumlah hasil dari golongan ada 12, eselon terakhir 7,5, jabatan terakhir 3,7, dan pendidikan terakhir 2. Gimana sih itu? Kriteria golongan 0,083. Eselon terakhir 0,067. Jabatan terakhir 0,054, pendidikan terakhir 0,125. Eselon terakhir golongan 0,167, eselon terakhir 0,133, jabatan terakhir 0,135, pendidikan terakhir 0,125. Kriteria jabatan terakhir golongan 0,417, eselon terakhirnya 0,267, jabatan terakhirnya 0,270, pendidikan terakhir 0,25. Kriteria pendidikan terakhir golongan 0,333, eselon terakhirnya 0,533, jabatan terakhirnya 0,540, pendidikan terakhirnya 0,5. 4. Bobot prioritas. Kriteria golongan bobotnya 0,82, kriteria eselon terakhirnya 0,14, jabatan terakhirnya 0,301, pendidikan terakhirnya
bobotnya 0,477 dengan semua jumlahnya punya bobot 1. Perkalian setiap nilai sel dengan bobot prioritas. Kriteria golongan 0,082, eselon terakhirnya 0,07, jabatan terakhir 0,060, pendidikan terakhir 0,119, eselon terakhir 0,164, eselon terakhir 0,14, jabatan terakhir 0,151, pendidikan terakhir 0,119, jabatan terakhir 0,41, eselon terakhirnya 0,28, jabatan terakhir 0,301, pendidikan terakhir 0,238. Pendidikan terakhir 0,328, eselon terakhirnya 0,56, jabatan terakhir 0,602, pendidikan terakhir 0,477. Hasil penjumlahannya, tiap baris, kriteria golongan. Hasil penjumlahan setiap baris. Golongan jumlahnya 0,331, eselon terakhir 0,573, jabatan terakhir 1,229, pendidikan terakhir 1,976. Hasil penjumlahan baris dibagi dengan elemen prioritas baris. Kriteria golongan, jumlah barisnya 0,331, bobot prioritasnya 0,082, N-nya 4,037. Kriteria eselon terakhir, jumlah barisnya 0,573, bobot prioritasnya 0,14, N-nya 4,093. Kriteria jabatan terakhir, jumlah barisnya 1,229, bobot prioritasnya 0,301, N-nya 4083. Kriteria pendidikan terakhir 1,967, bobot prioritasnya 0,477, N-nya 4,124. Yang kedelapan ada nilai indeks random, seperti yang tertera pada tabel berikut ini. Perhitungan SAW. Perhitungan SAW menentukan kriteria yang dijadikan acuan dalam pendukung keputusan, yaitu CI. Di bawah ini ada tabel dari kriteria golongan dan kriteria eselon terakhir. Kriteria jabatan terakhir dan kriteria pendidikan terakhir ditentukan berdasarkan persyaratan utama atau kriteria-kriteria di atas. Selanjutnya, bobot preferensi yang didapat pada perhitungan bobot menggunakan metode AHP sebagai berikut. W1, golongan sama dengan 0,082. W2, eselon terakhir sama dengan 0,14. W3, jabatan terakhir sama dengan 0,301. W3, pendidikan terakhir sama dengan 0,476. Dalam penentuan kenaikan jabatan dengan menggunakan metode AHP dan SAW berdasarkan kriteria-kriteria di atas, maka diperoleh data dapat dilihat pada tabel berikut. Dua, menentukan rating kecocokan setiap alternatif pada setiap kriteria. Badarudin, kriteria golongannya itu 1, eselonnya 0,5, jabatannya 0,2, pendidikannya 1. Anita, golongannya 0,75, eselonnya 0,25, jabatannya 0,2, pendidikannya 0,67. Sumarman, golongannya 0,75, eselonnya 0,25, jabatannya 0,2, pendidikannya 1. Dedi, 0,75, eselonnya 0,25, jabatannya 0,2, pendidikannya 0,67. Erda, 0,75, eselonnya 0,25, jabatannya 0,2, pendidikannya 0,67. 3. Membuat matriks keputusan berdasarkan kriteria. 1. Didapat dari Badarudin, golongan. 0,5 dapat dari Badarudin, eselon. 0,2
dapat dari Badarudin, jabatan. Yang 1, Badarudin dapat dari pendidikan. Dan begitu seterusnya sesuai dengan urutannya. 4. Kemudian melakukan normalisasi matriks berdasarkan persamaan yang disesuaikan dengan jenis atribut, sehingga diperoleh matriks ternormalisasi. Yang pertama, ada matriks ternormalisasi dari kriteria golongan. Kedua, matriks ternormalisasi dari kriteria eselon terakhir. Ketiga, matriks ternormalisasi dari kriteria jabatan terakhir. 4. Matriks ternormalisasi dari kriteria pendidikan terakhir. Perhitungan di atas diperoleh matriks R sebagai berikut. 5. Hasil akhir diperoleh dari proses perankingan, yaitu penjumlahan dari perkalian matriks ternormalisasi R dengan vektor bobot sehingga diperoleh nilai terbesar yang dipilih sebagai alternatif terbaik sebagai solusi. Berikut perhitungannya. Dari setiap perhitungan nilai V1 dari setiap karyawan yang akan mendapatkan kenaikan jabatan, maka dibuatkan tabel penentuan ranking sebagai berikut. Nomor 1, V1 dengan nama Badarudin nilai 1 ranking 1. 2. V3 dengan nama Sumarman nilai 0,91 ranking 2. 3. V2 dengan nama Anita nilai 0,75 dengan ranking 3. 4. V4 dengan nama Dedi nilai 0,75 dengan ranking 4. 5. V5 dengan nama Erda nilai 0,75 dengan ranking 5. Dari penentuan ranking di atas, maka yang akan naik jabatan adalah Badarudin yang mendapatkan ranking pertama. Hasil dan pembahasan. Uji akurasi ini dilakukan dengan mencocokkan hasil dari aplikasi penentuan kenaikan jabatan karyawan dengan data yang didapatkan dari perusahaan, dan dengan membuktikan metode AHP saja, metode SAW saja, dan metode AHP dan SAW. Pengujian akurasi ini bertujuan untuk mengetahui seberapa banyak kecocokan antara data hasil keputusan, sistem dengan data hasil keputusan perusahaan. Banyak kecocokan akan menentukan tingkat akurasi sistem. Rumus perhitungan akurasi menggunakan persamaan di bawah ini. Akurasi sama dengan jumlah data yang sama per jumlah seluruh data dikali 100%. Dan seterusnya. Pengujian hasil akurasi kasus 1. Dengan nama Badarudin, realnya 1, AHP-nya 8, SAW-nya 1, AHP dan SAW-nya 1. Sumaman, realnya 2, AHP-nya 7, SAW-nya 2, AHP dan SAW-nya 2, dan seterusnya. Kesimpulan. Berdasarkan hasil yang diperoleh dapat disimpulkan yaitu 1. Sistem pendukung keputusan penentuan kenaikan jabatan bagi karyawan pada Dinas Kesehatan dengan menggunakan metode AHP dan SAW ini dapat membantu perusahaan dalam mengambil keputusan. 2. Metode AHP dan SAW dapat menghasilkan rekomendasi kenaikan jabatan karyawan sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Hasil pengujian akurasi pada 3 kasus uji diperoleh. Untuk pengujian kasus 1, hasil metode AHP dan SAW adalah 100%. Hasil metode AHP adalah 0% dan hasil metode SAW adalah 100%. Terima kasih dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.